Kalian merasa nggak sih akhir-akhir ini pembunuhan jadi topik hangat di pembicaraan masyarakat? Nah, edukasi kali ini kami akan membahas tentang pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Simak video selengkapnya ya. Kepolisian mengungkap kasus kematian. Jadi pada kesempatan siang Selasa lalu warga Wonorejo. Pembunuhan biasa adalah pembunuhan yang dapat terjadi dikarenakan kelalaian seseorang sampai menghilangkan nyawa seseorang tersebut ataupun dilakukan secara sengaja. Lalu, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang awalnya direncanai lalu akhirnya mereka melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan sendiri diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. unsur-unsur pasal 338 KUHP dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu harus disengaja dan disengajakan. Yang dimaksudkan supaya orang tersebut kehilangan nyawanya. Perbuatan itu dilakukan secara aktif, baik perbuatan kecil, perbuatan itu harus menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dilakukan oleh kematian orang tersebut. Kedua, dengan kesengajaan, adanya perbuatan disengaja atau dikehendaki. Sementara dalam hukum pidana terdapat 3 jenis unsur kesengajaan. Yang pertama ada kesengajaan sebagai maksud, yang kedua ada kesengajaan sebagai kepastian, yang ketiga ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam pembunuhan berencana, berarti sudah ada rencana yang terlebih dahulu direncanakan sebelum orang tersebut melakukan pembunuhan. Khusus dalam pembunuhan berencana disebutkan dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa dapat diartikan seorang atau manusia. Nomor 2. Dengan sengaja, yang berarti pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa tersebut dan pelaku memahami bahwa tindakan yang ia lakukan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Rencana terlebih dahulu. Pakar hukum pidana Profesor Edi O.S. Yadi, terdapat 3 hal penting. Yang pertama, ketika pelaku memutuskan hendak untuk melakukan kejahatan yang tenang. Yang kedua, ada tenggang waktu yang cukup untuk memutuskan kehendak dan melakukan kejahatan. Yang ketiga, kejahatan dilakukan secara tenang. Dan yang terakhir, menghilangkan nyawa orang lain. Kasus Jessica Kumala Wongso merupakan salah satu kasus pidana yang mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Kasus ini bermula dari meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah mengonsumsi kopi di sebuah kafe di Jakarta pada tahun 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan persidangan yang panjang, pengadilan menyatakan Jessica terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan sianida yang dicampurkan ke dalam minuman korban. Atas perbuatannya, Jessica dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kasus ini menjadi sorotan publik karena banyaknya perhatian media dan perdebatan yang muncul selama proses peradilannya. Kasus 4 warga yang memukuli seorang pria hingga tewas di Medan merupakan contoh tindak pidana pembunuhan biasa. Dalam kasus ini, para pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap korban yang diduga mencuri jemuran hingga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.